Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya teman-teman, kembali lagi bersama aku Mami Rani di channel YouTube aku Jorani TV. Oke, sekarang kita akan membahas kebiasaan apa sih yang bisa bikin kita lebih successful. Jadi, kembali lagi ke manajemen self development kalian, ya. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang powerful, orang-orang yang cheerful, orang-orang yang happy, orang-orang yang kelihatannya auranya bright, ya, itu punya kebiasaan di mana mereka bisa memanage hati pikirannya supaya lebih matang, ya. Analoginya gini, kalau kalian itu, ya, sudah sering menentukan schedule kalian hari ini apa, kalau kalian sudah tahu apa tujuan hidup kalian, gimana pertemanan kalian, ingin circle yang seperti apa, terus pekerjaan yang ingin kalian dapatkan seperti apa, lambat laun, ya, alam semesta ini akan mengumpulkan orang-orang, situasi, kondisi yang secara tiba-tiba, yang secara sengaja ataupun tidak sengaja kita dipertemukan oleh goals kita gitu. Nah, kebiasaan orang-orang ini yang sukanya membiasakan diri dengan hal-hal yang ingin mereka capai, otomatis, ya, fisik kalian itu akan mengikuti apa yang kalian perintahkan lewat alam bawah sadar kalian yang sudah kalian setting dengan logika kalian. Nah, jadi mohon maaf nih ya, kalau kebanyakan orang yang beranggapan atau selalu berstatement atau mempunyai kejadian yang buruk lah dalam hidupnya. Saya tanya, kamu punya nggak sih mindset goals yang bagus, yang 1 minggu, 1 hari, 1 bulan lah, itu kamu ngapain aja dan kamu bertemu sama orang siapa gitu. Nah, kalau kamu itu orangnya jelas, visi misinya ada, terus tanggung jawabnya ada, pertemanannya, circle-nya itu bagus, enggak toksik, otomatis kalau kamu pertemukan dengan orang-orang yang sehat, lingkungan yang sehat, outputnya, attitude-nya, sikapnya, pergaulannya sehat enggak? Sehat kan? Nah, gimana dengan kalian yang maaf kata yang kesana kemarin nggak jelas, nggak punya tujuan hidup, visi misinya apa, akhirnya dipertemukan dengan orang yang sefrekuensi dengan kalian. Kalau dipertemukan dengan sefrekuensi dengan kalian dan kalian tidak punya mindset yang jelas, tiba-tiba mohon maaf, tiba-tiba nanti kalian pacaran lah, tiba-tiba kalian nanti sesuatu hal yang kalian inginkan berupa selole, ya, dan kalian dapatin penyakit yang divonis katanya nggak bisa sembuh seumur hidup, yang salah siapa? Paham ya di sini maksudnya? Jadi inti dari pembicaraan kita adalah saya pribadi yang selalu banyak nanganin masalah kesehatan, masalah tentang self development, masalah tentang attitude, sikap yang tidak baik dari klien-klien saya yang private consult tentang self development ataupun tentang kesehatan, itu saya tanya kok, pergaulan kamu gimana? Circle pertemananmu seperti apa? Apa aja nih yang kamu lakukan? Ya, kalian boleh percaya boleh tidak, geng-geng sosialita yang super duper kaya, yang super crazy rich itu mau nggak kenal atau gabung dengan komunitas atau orang-orang yang ecek-ecek? Nggak mau kan? Ya sama seperti diri kita, kalau kita tuh punya attitude yang baik, sikap yang baik, kita pintar memilih circle pertemanan yang bagus, otomatis, ya, alam bawah sadar kita yang sudah kita tetapkan kita tuh pengen seperti apa, bagaimana circle pertemanan kita, kayak gimana, kita harus ngapain aja, itu otomatis alam semesta tuh akan mengumpulkan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita gitu. Nah, nggak umum banget di bawah usia 40 tahun itu banyak penyakitnya, nggak umum banget. Saya yang udah sering uh, warawiri menangani banyak banget klien yang bermasalah kesehatannya, itu satu hal kok, mereka nggak jelas jalan hidupnya seperti apa, mereka kurang visi misinya tuh
yang mereka lalui untuk kedepannya itu tuh nggak ada. Otomatis ketika kalian dipertemukan oleh situasi kondisi dan orang-orang yang seperti itu, dan kalian terjadilah hal-hal yang tidak baik menurut agama, kalian melakukan itu dan nggak lama tubuh kalian sakit, entah itu kanker lah, entah itu HIV lah, otomatis kalian malah ingin menyembuhkan penyakitnya. Tapi kalian nggak sadar diri gimana kalian harus introspeksi, harus muhasabah diri. Muhasabah diri itu artinya memperbaiki diri, upgrade yourself ya. Kalian benahi diri kalian, kalian introspeksi mana benar mana salah. Otomatis alam bawah sadar itu akan meyakini dan akan memaafkan diri kalian. Nah, ketika kalian sudah self development, kalian udah sadar diri dengan muhasabah tadi ya, nggak lama kok, nggak lama Tuhan itu akan memberikan petunjuk lewat alam semesta ini, seperti dipertemukan dengan orang-orang yang membuat kita kita jadi open minded nih, supaya kita tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tidak kerjakan, mana keilmuan baru yang harus kita coba untuk kesembuhan diri sendiri, dan mana yang berhasil gitu. Terkadang kita masih bermain dengan logika, di mana logika kita harus ini nih, harus ketemu dengan sesuatu yang testimoninya berhasil. Padahal tidak semua orang satu dengan yang lainnya itu cocok dengan suatu habit atau kebiasaan itu, entah itu teori kesehatan, entah itu suatu pengobatan, entah itu suatu um, suatu kebiasaan yang harus kalian lakukan. Itu tidak semuanya cocok gitu. Nah, kalian harus pintar memilah dan memilih mana yang bagus untuk kalian, mana yang cocok dengan kekurangan dan kelebihan kalian gitu ya. Jadi yang harus kalian lihat dan harus kalian sikapi adalah jangan sekali-kali menjudge atau membandingkan diri kalian dengan yang lain, tapi lebih baik introspeksilah menjadi lebih baik ya. Dengan keilmuan-keilmuan baru yang kalian sudah terapkan, dengan keilmuan-keilmuan baru yang kalian sudah terima, otomatis ya, Tuhan itu nggak tidur kok. Tuhan itu bisa menilai kamu tuh grade-nya masih di bawah 5, di 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu kelihatan kok ya. Makanya rajin-rajinlah mengupgrade diri alias memperbarui diri, menerima keilmuan baru, memaafkan masa lalu. Biasakanlah dengan habit-habit baru di pagi hari, bangun subuh jam 5 ya. Bukan berarti kita wah bangun subuh kapan tidurnya gitu. Bisa kok kalian setting tidur itu siang atau sore, apa setelah isya nanti bangun lagi. Karena memang suatu kebiasaan itu akan terbiasa kalau kita bisa melakukan itu gitu. Nah, begitu juga dengan yang namanya kesehatan. Kesehatan itu bisa dilatih, bisa dicari, bisa disesuaikan dengan kondisi kita, asal kita mau meniru kebiasaan habit-habit baru gitu. Paham ya? Oke, mungkin itu sedikit masukan dari aku. Kurang lebihnya seperti itu. Dan bagaimana kelanjutan habit-habit yang lain atau keilmuan baru atau masukan informasi baru, kalian bisa lihat di video-video aku sebelumnya. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf banget kalau apa yang aku sampaikan itu bertentangan dengan teori atau pola pikir kalian. Tapi setidaknya informasi yang saya sampaikan itu setidaknya bisa menjadi bahan referensi kalian agar diri kita lebih open minded lagi. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya untuk notifikasi supaya kalian bisa mengetahui update-update terbaru informasi dari aku. Nah, untuk kedepannya memang aku akan membahas tentang self development dan bagaimana kalian bisa meniru dan melihat apa saja yang bisa aku lakukan untuk kesehatan. Jadi enggak melulu tentang kesehatan fisik. Oke, sakit ini kalian harus minum ini, harus seperti ini. Itu sudah banyak banget aku bahas di video-video sebelumnya. Nah, ini lebih ke attitude, sikap yang lebih menyembuhkan untuk fisik kalian. Oke, gitu aja.